penelitian dan pengembangan daerah untuk mempunyai tiga indikator. Yang pertama kita yang dibahas yang kedua ya. Yang kedua itu yang pertama tadi Pak. Yang kedua, oke. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Oke, tujuan atas program ini yang mengarah ke indikator persentase perangkat daerah yang difasilitasi. Berarti tadi terlaksananya fasilitasi kepada perangkat daerah ya. Oh iya. Ya. Terlaksananya fasilitasi kepada perangkat daerah. Oh, penerapan itu fasilitasi dalam penerapan inovasi ya. Oke. Tercapainya fasilitasi dalam penerapan inovasi perangkat daerah. Oke. Oke, kemudian negasinya ini berarti apa, Pak Ibu? Data dukung untuk pelaporan inovasi daerah tidak terpenuhi. Selaras tidak Bapak Ibu? Jadi ini kan indikatornya persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. 20% berarti ini asumsinya perangkat daerah yang difasilitasi kan ya Pak ya? Iya, indikatornya itu kan ya. Berarti pembilangnya itu yang di jumlah OPD yang difasilitasi, pembaginya itu seluruh OPD gitu, betul? Iya. Begitu ya? Itu 20% kan? Iya. Oke, berarti kan tujuannya itu tadi terlaksananya fasilitasi kepada perangkat daerah terkait penerapan inovasi. Berarti negasinya apa Pak? Ya, negasinya apa Pak? Tidak terlaksananya fasilitasi. Ya, ditulis di negasi ya Pak ya. Tidak terlaksananya fasilitasi. Pada intinya kan itu ya. Oke, berarti kita cari penyebabnya. Penyebab kenapa tidak terlaksananya fasilitasi. Biasanya karena apa? Dari bisnisnya terlambat. Bisa. Kemudian biasanya itu kan indeks inovasi daerah kan ada surat dari Kementerian Dalam Negeri. Baik. Nah itu yang kadang-kadang bisa terlambat dari mana informasinya. Ya. Salah satu dari faktor. Berarti resiko tidak ada juknis atau terlambatnya juknis. Bisa. Nah Ya. ini dilema sih sebenarnya karena memang kalau fasilitasi kan kita laksanakan Bu. Baik. Yang jadi masalah ini kan begitu kita mau melaporkan inovasi data dukung itu nggak ada. Nah, jadi kita kan mendampingi perangkat daerah untuk menyiapkan inovasi. Jadi kalau tidak terlaksana fasilitasi sebenarnya kita fasilitasi Bu. Iya, Dan memang memang terlaksana ya. Dan memang kita hanya bisa memfasilitasi yang ada inovasinya. Kalau yang tidak ada, ngapain kita fasilitasi? Di situ sebenarnya yang dilema saya untuk mengisi ini. Tujuannya Berarti iya. Tujuannya itu substansi dari kegiatan itu apa? Indikatornya persentase perangkat daerah yang difasilitasi. Substansinya. Atau difasilitasi tapi tidak optimal kayak tadi, tidak optimal atau tidak maksimal. ya, saya kira itu. Berarti Ada juga beberapa OPD ini yang berinovasi. Nah, ya. itu berinovasi tadi saya lingkungan itu kita lakukan pendampingan definisi inovasi. Tapi ada juga beberapa OPD yang tidak ada inovasi. Nah itu tidak bisa kita lakukan fasilitasi. Baik, berarti di negasinya Pak. Gimana berarti fasilitasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Ya bisa. Nah sekarang root cause-nya, sebabnya apa nih?
sebab tidak maksimal karena tadi tidak adanya data. Ya. Adanya data dari itu yang pertama. Sebenarnya ada dua sih. Yang pertama kan kita mengutipnya yang ada inovasi. Iya. Makanya saya di situ Tapi karena- yang paling ini, yang paling jadi penyebab yang ini ya, yang paling signifikan. Kalau nggak ada data, kan kita nggak bisa fasilitasi, gitu ya. Oke, sepakat ya. Kemudian sebabnya lagi inisiatif berinovasi masih kurang. Oke, ini dari OPD-nya ya. Makanya datanya nggak ada eksternal. Kemudian dampaknya yaitu tadi fasilitasi tidak optimal ya. Oke, dampaknya Indeks inovasi daerah itu turun. itu dampak Ya. oh ya signifikan ya Pak ya. Oke, dampaknya itu setiap tahun. ya. Nah, oke, ini pemiringnya kepala Bapeda ke kanan. Resikonya sudah sama ya. Nah, izin Bu, ini kan indeks inovasi ini dia mewakili kabupaten ya. Betul. Apakah dia boleh kepala Bapeda atau bupati kan di situ? Atau kita hanya di pengampu program itu di tengah? Iya, karena kita ngomongnya program berarti kan di level kepala badannya. Oke. Kalau program yang punya program ya, Bapak Ibu. Biar nggak ngantuk ini kayaknya Pak Kepala Bidangnya ya. Nah ini kan tadi terkait indeks inovasi daerah, berarti 4 atau 5? Karena itu fluktuatif Bu, setiap tahun itu. Kalau tahun ini kan 2 tahun berturut-turut kita turun. Bukan, secara skala kemungkinan serta dampaknya ini berarti seandainya tidak terlaksana besar atau kecil? Kalau untuk laporan sih kita melaporkan setiap tahun. Yang jadi masalah ini kan data yang jumlah inovasi yang kita laporkan itu tidak mencapai untuk mencapai inovasi. Nah, inovasi itu tidak tercapai. Nah itu mungkin apakah karena itu setiap tahun Bu. Iya, Itu berulang ya. berulang terus persilangannya kesulitannya selalu data dukung. Berarti kalau secara kemungkinan pasti 4 atau 5? 4 lah. 4. Dampaknya Ya, sama. 4 atau 5? Program ya ini ya. Kalau programnya sampai tidak terlaksana 4, sangat tinggi. Ya. Oke, jadi 16. Tuh. Nah ini pengendalian yang sudah ada. Ini kan Bapak isi belum ada juknis ya. Berarti itu kan bukan pengendalian Pak. Adanya koordinasi kalau belum pengendalian ini kalau belum ada juknis itu berarti tidak ada pengendalian. Kalau belum ada juknis ini lebih ke sebab ya Pak. Ya. Sekarang yang ditanyakan kan pengendalian yang sudah ada, yang sudah pernah dilakukan atas resiko ini. Jika tidak data dulu tidak terpenuhi, yang sudah pernah dilakukan ini apa? Itu pengendalian yang sudah ada. Adanya surat edaran sudah sering dibuat. Itu berarti existing. Ya Itu Pak, berarti diisi surat edaran. Surat edaran terkait apa? terkait itu. Surat edaran Indeks inovasi daerah. Ya, Pelaporan surat edaran Melaporkan terkait inovasi yang melakukan daerah itu Bapak. pelaporan ya. Penerapan inovasi. Oh. laporan inovasi. Oke. Nah, dengan adanya surat edaran, ini kan resikonya masih tetap ada ya Pak ya. Jadi kita simpulkan pengendaliannya ini tidak memadai dan tidak efektif. Oke. Terus kemudian tadi kan kesepakatannya yang kolom ini Pak kita hapus ya Pak, kolom residu. Kita langsung nilai saja. Oh, Karena kan belum memadai sama tidak efektif itu berarti kita menilai ulang. Berarti ini di hide. Ya. Di hide boleh, delete boleh. Kita kan tadi 16 ya Pak ya. 16 kemudian kita terapkan pengendalian yang sudah ada itu dengan surat. ya. Dengan surat kita nilai ulang. Efektif tidak?
Kan ini kesimpulannya kan tidak efektif, tapi menurunkan resiko ya. Risikonya turun. Turun. Jadi berapa? Jadi 3 kali 3. Kemungkinannya masih tetap Tinggi. tinggi. Oke. Skornya kan jadinya tetap tinggi ya. Ini 9. Oke, ini prioritas pertama. Jadi karena masih tinggi, kita lanjut untuk menentukan RTP. Respon. Ya, direspon dulu, kemudian ditentukan RTP-nya. Kita ke kanan ya Pak ya. Sebelum kita ke kanan, Ya, gimana Pak? ke kiri dulu. Kiri yang kolom Di sebab resiko. sebab resiko original. Oke, ya. Sebab resiko. Kan ke kiri lagi berarti Pak. Ya. Inisiatif berinovasi masih kurang. Iya. Kita kendalikan yang mana? Yang pernyataan resiko apa sebab resikonya? Apanya Pak? Maksudnya? Kita mau kendalikan. Masih sebab Yang resiko. kita yang pernyataan Pak. Pernyataan resiko bukan Betul. sebab resikonya. Bukan, ini pernyataannya. Kiri lagi. Oke, berarti sudah clear. Kita ke kanan ya. Kiri sudah, berarti ke kanan. Yang kita kelola kan resikonya ya Pak ya. Yang kita kelola resiko atau pernyataan resikonya Dan itu di sebabnya. di resikonya. Pernyataan. Oke. Kemudian, nah kita kelola tujuannya apa Pak? Tujuannya menghilangkan penyebab. Kan itu ya. Mitigasi. Oke, dimitigasi. Ini ditransfer, Ya, harusnya mitigasi. dikelola atau ditransfer Pak? Tapi pada akhirnya kan sama ya Pak. Mau ditransfer, mau dimitigasi kan kita tetap harus melaksanakan menyusun RTP tambahan. Karena kan dengan pengendalian existing ini masih tinggi. Oke, ini jadi kesepakatannya ditransfer atau dimitigasi Pak? Kembalikan dulu ke prinsip transfer, mitigasi, dan itu Ya. tadi kita kembalikan situ. Maksudnya kenapa kita prinsipnya memilih transfer? Kapan kita memilih ditransfer, kapan kita memilih dimitigasi? Kalau memang prinsipnya sama dengan yang teori tadi kan ada tuh kriteria ditransfer, diterima, Ya. dimitigasi, ya berarti emang oke ditransfer. Oke, Pak. Iya, mitigasi juga. Iya, Kalau yang dimitigasi betul. berarti itu pemilih. Iya, makanya seperti penjelasan saya, mau ditransfer, mau dimitigasi kan tetap pemilik resiko harus mengelola, tetap harus menambah RTP. Oke, ini berarti dimitigasi. Sepakat ya Pak Kabit? Ya, karena mudah dimengerti. Kan transfer dikira ini kesalahannya sudah dikasih ke orang. Betul, ya. Dimitigasi. Dulu Pak, dulu ini dulu. Ya, saya izin ya, karena saya yang mengisi ini. Ya. Kenapa saya milih Betul, transfer kenapa itu? memilih Ya. transfer? Karena ini kan apa sumber datanya dari OPD. Dari OPD, betul. Jadi kita OPD yang mana-mana kita yang memang mau kita laporkannya itu ya kita minta dukungan mereka dengan Baik. menyiapkan data dari surat dari sekda tadi supaya mereka Oke. melengkapi. Kalau pemikiran saya mitigasi itu berarti kita kan memetakan tuh yang mana-mana ini. Jadi saya Kalau- lebih memilih transfer. Oke. Kalau ditransfer berarti kita menyusun rencana tindak pengendaliannya itu yang berhubungan dengan OPD-nya. Misalnya kayak menyusun MOU, nah gitu. Itu untuk RTP-nya, rencana tindak pengendalian tambahannya. Nah sekarang ini kan tadi dipilih ditransfer ya. Oke, untuk RTP-nya dilaksanakan pendampingan teknis ke perangkat daerah. Ini ditransfer atau dimitigasi berarti? Mitigasi. Nah, Mitigasi sudah. karena kan secara tidak langsung dikelola sendiri ya. Iya. Nah, kalau ditransfer itu apa ya, take and give istilahnya ya, atau apa sih, mutualisme gitu loh. Jadi dua-duanya ada andil di situ. Ya, saling terlibat. Betul, ya. Jadi gimana Pak? Siap Ditransfer terima. atau dimitigasi? Mitigasi. Mitigasi. Ini menentukan yang seperti ini. Ya. Narasi ini yang bisa mundur maju mundur. Karena kan berbeda, masing-masing orang kan beda Punya perspektif. Betul, interpretasi ya. yang Makanya macam-macam. kalau penyusunan seperti ini memang Iya harus tuh.
bareng-bareng ya Pak ya, Bu ya. Sama waktu kita mau menentukan antara Tujuan. coba balik apa Yang risiko gimana? itu dengan ini tadi, itu sering terbalik-balik Negasi. rasa ya. 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 Nah iya. Nah ini ya, Nah. antara pernyataan risiko, sebab risiko dan dampak itu kadang kita terbalik-balik. Iya. Saya Oh. itu. Pernyataan risiko itu kayaknya dengan tujuan itu nggak pas ya kalau saya. Maksudnya? Fasilitasi tidak dilaksanakan secara optimal kan? Dan Kan itu tujuannya. ya, Oke. larinya ke Negasinya kan kita Pernyataan. ambil negasinya dulu Pak. Ya, dan Fasilitasi pernyataan tidak hukum itu. terlaksana secara optimal. Maksudnya fasilitasi kan tujuannya, Betul. tapi kenapa lari ke data? Jadi tadi penjelasannya kan negasinya kan fasilitasi tidak dapat dilakukan secara optimal karena tidak ada data, Pak. Jadi kembali lagi ke konsep awal, ketika menentukan pernyataan, tetapkan dulu tujuan, lalu kemudian negasikan. Sebab pertama Sebab dari dari- tujuan itulah yang menjadi Sebab pernyataan. dari negasi tujuan. Iya, Ya. sebab kedua menjadi sebab resiko. Sebabnya, ya. Jadi mana yang kita menjadi mitigasi itu adalah sebab pertama yang menjelma namanya menjadi pernyataan resiko gitu kan? Iya. Oh, kalau begitu berarti inisiatif berinovasi masih kurang. Hmm. Gimana Pak? Itu tadi di sebab resikonya. Itu sebab kedua. Itu sebab kedua Pak Pet memilih bahwa data dukung ini menjadi sebab pertama Ya. dari negasi itu menurut Karena Pak Pet. tadi alasannya kan dengan tidak adanya data tidak dapat dilaksanakan Fasilitasi. fasilitasi. Ya. Lalu Karena Monggo. usulan inovasinya itu kan dari UPD. Iya. Lalu ditanya lagi sebab keduanya mengapa data dukung tidak lengkap karena Karena inisiatif berinovasi. Iya, kurang berinovasi, makanya tidak ada datanya. Itu kadang Ya, sudah, kebalik-balik. berarti betul itu sudah. Nah kadang tuh ya tadi kita berpikirnya terbolak-balik, maju mundur, cantik. Tapi Pak. sudah runtun ya. Iya, sudah. Kalau sekarang runtun ya. Ya. Insya Nilai Allah. berapa? Tapi jangan pulang dari sini nanti bolak-balik lagi. Nanti ke Samarinda lagi. Tinggal tanya Bu Ayu aja nanti. Ya, telepon. Pertama itu berubah. Ayo. Dari tadi 4x4 ini timbul 3x3. Nah. Ini ya. Belum. Ini yang ini sebelumnya ini kan. Urutan dulu, berurut dulu. Coba coba lihat ke sini. Ini tadi harus. Oh iya, Ya, ini tadi 4x4. awalnya 4x4 ya, Pak? Iya, Apa jadi 3 kali? Ah, iya. Terhide. Nah. Nah, tiga di sini ya betul. Ya. Malam udah sudah. siang, udah siang. Dilarang mengoreksi itu. Berarti yang ini yang sisi kiri tadi sudah oke ya Bu? Ini sudah sesuai. Ya, tinggal yang sisi kanan ya Bu. 4x3 harusnya kan 12. Ini kita belum bahas, Pak. Ya. Kita masih bahas yang atas ya dulu, Pak. Bawahnya tuh 12 itu. Ya berarti Bapak nggak ngantuk nih. Ya. Oke, tadi ke kanan dulu. Ya. Tadi jadinya ditransfer atau dimitigasi? Mitigasi. Dimitigasi. Oke, setelah adanya mitigasi, resikonya jadi kemungkinannya turun, dampaknya juga turun. Nah, masuk ke rendah. Oke. Kemudian untuk ini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi terkait target waktu rencana pelaksanaan itu kan spesifik ya Bu. Misalnya dari 12 bulan itu kan di breakdown Januari sampai Desember itu kita tuliskan mau dilaksanakan di bulan apa. Oh. Ya. Bukan Bukan sekian jumlah bulan. bulan. Ya, bukan rentang juga, lebih spesifik. Misalnya di bulan Maret, di bulan April, atau di bulan apa yang memang sekiranya pelaksanaan atas program ini. Berarti misalnya 3 bulan, misalnya ya Februari, Maret, April. Kita Ya, tulis di situ. kalau memang rencana RTP-nya dilaksanakan 3 kali. Satu kali aja berarti. Kalau 1 kali berarti ya misalnya di bulan Maret atau di bulan April kayak gitu. Terserah Pak Pat itu. Ya, nanti untuk yang kolom ini pelaksanaan itu diisi realisasinya. Jadi misalnya ternyata terrealisasi di bulan 4, berarti yang dicetak di bulan 4 saja. gitu, ya. Kan ini waktu pelaksanaan ya. Soalnya itu kan ada rencana. Jadi nanti dilihat
presisi enggak, Ya, karena ini dasarnya kan nanti untuk pelaporan ya Bapak Ibu. untuk sesuai pengetahuan. rencana enggak, sesuai target Ya, enggak? betul. Oke, jadi kalau kita cukup sampai kolom iya, pelaksana pengendalian. Ini kalau pelaksana itu berarti apa ya? Merujuk ke ini ya, ke orang ya. Kabit. Februari sampai dengan Juli. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 6 kali. 6 kali itu. Ini dicentang kalau sudah real ya, Ya. sudah terlaksana. Kita belum ngisi di sini ya Bapak Ibu belum, ya. ini enggak diisi berarti. Ini dikosongin dulu. Nanti kalau udah datang bulan, Baru. kalau memang sudah Diisi. betul Tapi kan? yang diisi kan pada saat dilaksanakan Iya. saja. Iya. Dicontreng bulan. Iya, Kita betul. harus jujur li kan? Iya, nggak boleh berbohong. Iya, karena kan itu nanti ada evidence-nya ya. Iya. Evidence-nya itu. Ada buktinya ya. Iya. Nah, iya Bu, jadi saran yang kedua terkait RTP itu harus ada istilahnya mengevidence. Kalau misalnya surat edaran berarti surat edarannya itu memang diterbitkan. Atau kalau pendampingan itu berarti kan ada surat Foto. tugas, dokumentasi, kemudian absensi, itu ya, notulen ya atau laporan itu ya. Jadi bukti-bukti atas pelaksanaan RTP ini harus diarsipkan ya. Oke. Kita berarti sampai AH ya, Pak. Kita sampai AH. Ini untuk pelaksananya bukan bidang, merujuk ke orang. Jadi Kabit. kepala bidangnya ya. Tergantung Di sebelah yang AH, kolom AH ya. Kepala bidang. Oke. Ya. Kemudian lanjut untuk yang bawahnya ya Pak ya. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Kalau tadi Tujuannya fasilitasi penerapan, kemudian yang indikator berikutnya diterapkan. Jadi difasilitasi, setelah difasilitasi diterapkan gitu kan ya. Kalau secara alur ceritanya, ya gitu. Tujuannya berarti apa ini? terwujudnya Berarti kebijakan ini kan inovasi yang diterapkan. OPD yang menerapkan inovasi Dibagi jumlah kebijakan inovasi yang dikeluarkan itu persentase kebijakan inovasi Yang yang, diterap- diterapkan. yang jumlah Berarti kebijakan. jumlah kebijakan ya? Iya. Jumlah kebijakan inovasi. yang diterapkan. Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan terlaksananya Ya, misalnya dinas cakupan kebijakan inovasi kesehatan punya satu inovasi, mereka sudah terapkan, Meningkatnya. berarti kan ada inovasi yang sudah diterapkan. Mungkin OPD teknis yang lain, dinas pertanian misalnya, mereka sudah melakukan kebijakan inovasinya. Jadi meningkatnya. presentasinya itu yang kita Meningkat. ukur seperti Ya, itu. Apakah berarti pembilang penyebutnya apa ini Bu? Meningkat 10% ini. meningkatnya cakupan kebijakan inovasi yang Persentase diterapkan. kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Atau kan ada misalnya ada 10 kebijakan. Nah, yang baru diterapkan itu 8. Bertiga, Itu 10. enggak, Bu? 8 Jadi bagi 8 per 10. 10. Iya. 80. Iya, persentase kebijakan karena inovasi ini kan meningkatnya. presentasi di tahun 2024 di Rensra. Oke. Nilainya sudah itu. Nah, Ya, nah itu kan ada cara ukurannya itu perhitungannya saya ya. nggak tahu itu hitungannya Oh. kayak apa. Sampai mendapatkan Kabitnya harus tahu, angka Pak. itu. Cara perhitungan. Cara memperoleh 10%. Kan istilahnya kalau kita tahu pembilang dan penyebutnya, kita tahu jalannya ya. Kalau kita nggak tahu angka 10% dari mana, kan berarti kita jalannya zigzag. Nggak paham. Iya. Itu nggak, setuju nggak? Itu 10% ini apa ya perhitungannya, dari pembilangnya apa, penyebutnya apa, atau dari angka apa ya Pak? Bisa dapat 10%. Biar kita tahu, oh jalannya kita ini, itu substansinya sih Pak. Oh, saya sih melihat dulu. Ya. Kalau di tahun itu ada inovasi 10, Hmm.
minimal target mereka ada satu yang mereka terapkan. Kalau ada 10, Misalkan ada 10 apa ini? 10 inovasi, Ada 10 inovasi. minimal ada satu. Ada satu yang Tadi menerapkan. 10% itu dari 10 yang ada. Sama misalkan kayak Dari 20 itu. 100 ya 10 20 itu yang difasilitasi kan Presentasi misalkan. 100. Yang difasilitasi. Misalkan ada 10 juga inovasi. Minimal itu ada 2 yang difasilitasi, pemahaman saya. Kalau lebih dari 2 berarti dia melampaui target. Ya, bagus kan. Nah, ini soalnya indikatornya persentase kebijakan inovasi yang diterapkan. Berarti 10% ini dari apa per apa? Kayak gitu. Dari Berarti 10 itu 10 ini inovasi kalau- ini berarti ditentukan ya? Ya, betul. Ditentukan oleh misalkan ada 10 yang sudah diakui lah inovasinya ya. oke, diakui Nah, oleh minimal kalau 10-10-nya diterapkan berarti 100%. Nah, sedangkan 10 inovasi yang diakui. Berarti kalau diakui berarti kan sudah ada yang melaksanakan ya enggak 10 maksudnya itu. di inovasi itu kan sudah diuji, wah ini Betul. benar jadi inovasi. Nah, kan sekarang diterapkan kan di Oke. di masyarakat atau di OPD itu. Iya. Misalkan ada 10, kalau targetnya 10% berarti dari 10 ini Satu. satu. Kalau Minimal secara diterapkan. 10%-nya betul. Tapi kalau secara indikatornya betul ya menjawab itu. Pemahaman saya. Oke. Kalau dari Bapak Ibu yang lain bagaimana ini? Karena saya mau mendalami terkait substansi atas si indikator ini. Ya, Karena izin, apa persennya memang waktu kami mencoba untuk mengisi ini kemarin memang ada sedikit perdebatan memang karena dia ini sepertinya lebih mengarah ke kebijakan inovasi yang ada di pusat yang Oke. diterapkan ke daerah. Betul. Nah, misalnya apa itu inovasi yang diterapkan di daerah seperti SIPD kita sudah laksanakan. Ya. Nah, terus juga mungkin ada di OPD-OPD lain seperti di kecamatan itu kan ada yang namanya paten. Ada banyak memang untuk selama ini kita belum ada sih mengumpulkan data inovasi dari pusat yang digunakan di daerah. Karena memang selama ini kita tidak ada diminta untuk itu. Jadi memang di sini makanya seperti Bu Yanti sampaikan tadi kita coba mengarahkan ke yang inovasi yang dari perangkat daerah supaya dia nyambung dengan yang di atasnya itu Bu. Iya. Ya. Kan difasilitasi. Ya, karena ini kemudian diterapkan. Ya, karena kan terkait kegiatan output kita yang di bidang. Iya. Karena kalau dari Kemendagri kan kalau kita pakai inovasi yang dari pusat itu bukan inovasi daerah dia disebut. Betul. Di situ yang menjadi kendala kita. Nah, memang dari indikator ini kalau kita memang mau melihat itu sepertinya kan kebijakan inovasi yang dari pusat diturunkan ke daerah kalau kita baca secara Iya. ini. Terus ini secara berarti pusat menentukan nih misalnya ada 10 kebijakan. Ya. Ya kan? Berarti kita menerapkan satu. Tapi ini lebih ke memang sudah diterapkan di pusat gitu ya. Sudah Nah, seperti kita SIPD itu menerapkan. inovasi Bu. Ya. Tapi SIPD. kita menerapkan gitu. Ya. Dan itu hanya salah satu. Terus kalau di dinas kesehatan mungkin ada lagi inovasi yang lain yang mereka pakai dari pusat. Oke, kalau seperti itu berarti tujuannya apa ini? Kalau coba saya sedikit kalau di sini perangkat daerah yang menerapkan ya inovasi terlaksananya penerapan kebijakan itu inovasi pada perangkat daerah. Oke, bisa. Terlaksananya Di tujuan ya. ya di tujuan penerapan inovasi pada perangkat daerah. kebijakan Boleh tambah kebijakan. karena ini presentasi Iya, kebijakan kebijakan. Ya, kebijakan inovasi pada perangkat daerah. Nah, negasinya nanti tidak terlaksana. pelaksananya penerapan kebijakan inovasi pada perangkat daerah. Boleh. Ya, Bu. Ya, Iya. Terlaksananya kebijakan inovasi. SK. Terlaksananya penerapan ya. ya Terlaksananya penerapan kebijakan kebijakan. inovasi Ya. Dan itu aja sih ya. Kebijakan inovasi gitu aja kan? Ada PD perangkat daerah. Ya, bisa. Lebih jelas. Jadi Oke.
Berarti negasinya berarti tidak terlaksana. Ya, bukan tidak terlaksana sih. Belum terlaksana atau tidak terlaksana. Belum Ya kan optimal juga, karena belum kita optimal, belum optimal. Pelaksanaan itu belum. belum optimal. Oke. Sudah dilaksanakan tapi belum optimal. Ya. Belum optimal. Pelaksanaannya penerapan dan ini belum optimal. Oke, kenapa belum optimal? Belum optimalnya. Kenapa? Sebabnya berarti apa? Bisa dari sumbernya. Ya, karena tidak semua kan dia ada Kayak SPPD tadi contohkan itu kan hanya di Borda penerapannya, tidak bisa di OPD lain. Atau istilahnya kan di sektornya ada di perencanaan. Training sektornya. Kalau tidak diterapkan bisa nggak risikonya ya karena kurang ini? Bukan kurang berinovasi ya? Kalau justru saya berpikir ini bahwa masing-masing perangkat daerah itu kan kadang mereka memang sebenarnya punya inovasi ya. Iya. Nah, kemudian apa namanya? Belum semua inovasi yang mereka punya itu betul-betul diterapkan di dalam perilaku perangkat daerahnya itu sendiri. Berarti belum kurang sosialisasi kan? Misalnya nih contohnya Sri Kandi, Iya. OPD Arsipus menggunakan, Bapeda menggunakan, Oh, tapi belum belum semua tentu OPD. LH menggunakan misalnya. Apakah itu bisa dijadikan sebagai faktor sebab? Bukan Bu. Kan tidak Karena kan menggunakan terkait ya. penerapan kebijakan. Berarti kan belum menerapkan itu kan? Kan kalau kayak yang di apa itu tadi? Ya, maksudnya kan tidak semua. Berarti sebabnya Gimana? Tidak ada sosialisasi bisa jadi. iya Sosialisasi. kurang Kan sosialisasi. itu contoh aja. Iya, iya. Contoh saja. Kita umpamanya ambil Sri Kandi, umpamanya sampaikan Bu Yandi tadi. Bapeda, Arsipus kan sudah laksanakan. Ya. Ternyata Dinas Lingkungan Hidup tidak. Akibat apa? Memang tidak ada sosialisasi menyeluruh kepada setiap OPD. Nah, sehingga berdampak menjadi risiko. Sosialisasi Intinya ada. berarti kan perangkat daerah tidak loyal ya. Perangkat daerahnya yang belum Iya. sebenarnya. Sama juga misalnya contoh, Tidak misalnya diminta supaya TTE seperti itu, tapi kan belum semua juga penerapan tanda tangan elektronik itu dilakukan. Nah, misalnya Terusan penerapan kebijakan, tidak terlaksana kebijakan sana. Iya, kurang loyal ya istilahnya, kurang loyal untuk menggunakan. atau Iya, bisa. Kurangnya Terhadap penerapan kebijakan Iya. inovasi. itu risiko ya. Ya, ya, Bisa itu Pak. Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap penerapan kebijakan inovasi. ya. Berarti kan sebenarnya berarti perangkat daerah kan juga nggak sepakat intinya gitu ya. Karena kan kalau Sri Kandi itu harusnya sudah semua menggunakan ya Bu ya. Terhadap inovasi. harusnya, apalagi sudah dilakukan pelatihan kan. Nah ya. Kurang apa ya istilahnya? Kurang loyal. Kurang apa ya Pak? kurang peduli, Ya. Istilahnya itu Yes. kurang sadar. tidak kompak lah itu apa ya? Dia selalu menganggap itu seperti tidak perlu. Ya. Tapi dinarasikan seperti yang mengarah kepada resikonya itu. Kurang peduli. Iya. Kalau kurang Nah, peduli maka nggak sebabnya paham. kurang pemahaman ini apa? Kurang sosialisasi. Kan bisa. Atau tidak adanya kesepakatan. Tidak adanya surat edaran. Kalau tidak adanya punishment. Ya, tidak adanya sanksi juga bisa. Ya, Itu bisa. Ya, ini kayaknya yang Itu sebabnya. Kalau mau lebih keras, Sanksi sudah. bupati tidak tegas. Kalau keras. Jadi kalau dia tegas wajib kan? Ini program Pak, punyanya Pak Kaban. Kalau tadi. Kalau lagi. Kalau berani. Levelnya ini level Kaban Pak, bukan level bupati. Ke sebab.
resikonya ini apa? Sebab kurang pemahamannya apa? Kurang sosialisasi kah? Tidak adanya sanksi, atau kalau kurang paham berarti kan kurang mengetahui ya? Kalau sosialisasi ini cukup aja. Cukup. Sudah sering. Sudah cukup. Mereka nggak peduli itu yang lebih. Iya, lebih Oh ya banyak sudah, peduli. berarti tidak peduli karena kan kalau kurang paham kan Tidak harusnya adanya kurang kepedulian. mengetahui ya. Nah, ini aku senang nih muncul. Tidak adanya Kita kepedulian. bahas lagi nih Pak. Pak Tatang, ini dia risiko atau kurangnya peduli itu. Kurangnya Kepedulian komitmen OPD. kepala Kurangnya kepedulian perangkat daerah. Ya. Pemahaman itu kerja Sebelah kepedulian. sebab Yang di tadi. kolom G ya. IG G ya di situ. Kurangnya kepedulian. Betul. tetap di G. G, Pak. Kolom G. G. Pemahaman ganti kepedulian. Baru ini nanti tidak adanya punishment. Nanti ya kalau ini Kurangnya komitmen juga bisa ya. Sepakat? Iya, ada. Kurangnya komitmen ya itu loyal tadi saya yang ada di ya kurangnya kurangnya komitmen komitmen perangkat daerah. boleh Bisa. nggak pakai kepala perangkat daerah? nggak usah. Karena kalau kepalanya tegas pasti pakai lihat aja kita takaran menegaskan. Bisa. Wajib akhirnya kita. Ya, bisa. Berarti kurangnya komitmen kepala perangkat daerah. Bisa. Mulai mengarah nih. Mulai mengarah pada anu nih. Leadership. Mendikte kepala OPD. Iya, karena kan ini di program, jadi harus kepala dengan kepala. Sebabnya apa? Sudah Sebab kurangnya komitmen, tidak adanya Punishment. punishment. sudah di tepi jurang nih pasar. Tidak adanya sanksi. Ini eksternal ya. Oke. Tapi masih bisa dikontrol ya, nih ya. Oke. Keluarkan lagi SK atau edaran. Konsekuensinya itu Ini dampaknya kan berarti itu tadi ya, tidak optimal penerapan inovasinya. Tidak optimal dengan artian berarti tidak seluruh OPD menerapkan kan itu ya. Tapi Gimana Pak? jangan-jangan Ya. inovasinya tidak mengatasi masalah. Iya, inovasi sekedar inovasi ada pembaruan itu inovasi, tapi kita cari masalahnya mengatasi masalah apa sih? Oh, kalau itu berarti di luar konteks resiko ya, karena kan ini terkait ke inovasinya Pak, penentuan inovasinya kan ya. Jadi apa tadi isiannya di dampak? Itu tadi penerapan inovasi tidak optimal. Penerapan. Harusnya bahasanya sama ya. Laptopnya. Oke, optimal penerapan oke. Kepala berbeda. Terus, nah itu dikopaskan berarti Pak tadi untuk pernyataan resikonya dikopaskan ke kolom N. Kurangnya komitmen ya tadi. Iya. ya kiri lagi Pak. Kiri, Tatang. Lain. Sebelahnya N, ya di N. N kolom N. Kolom N. Itu loh. Pernyataan. Pernyataan. Kopi. Kolom G di copy ke kolom N. Ya. Kurang kopi tadi papat. Ya. Sip. Oke. Baru ngeteh tadi Pak. Terus Padahal sudah bisa di copy, tapi aplikasinya di belakang. ini untuk kemungkinannya 4 ya. Sering. Berarti dampaknya 3. 12 sangat tinggi. Nah, ini untuk pengendalian yang sudah ada ini apa?
bukan belum ada juknis ya. Kalau belum ada juknis ini Surat lebih ke edaran lagi mungkin. Ya tetap. tapi sudah maksudnya pernah dilaksanakan ini ya? Ya ada surat edarannya ada. Ada ya. Iya, terkait penggunaan Serikandi, Oke, pelatihan ya. Serikandi sudah. Berarti surat edaran. Ya perlu di surat edaran juga ya. Iya. Ini melekat kan Pak katanya. Kalau ini yang sudah ada berarti surat edaran. Di samping Pak tetap yang ya lewat. Ya, yang di pengendalian yang sudah ada ya di situ. Kopi dari atas. Kopi di belakang. Kopi di belakang Pak. Maksudnya di atas belakang. Sudah ini surat edaran. Nah, ini terkaitnya nih. Ya Tapi biar kita ngegantung. apakah sama pelaporan Pak Tata, inovasi? kopi Bukan, Tadi kan terkait penerapan Penerapan. inovasi. terkait penerapan inovasi. Tetap sebelah tetap. Masih di Surat kolom edaran S. terkait itu Pak. Nah, di situ terkait Penerapan. Bukan laporan, penerapan. Ya, terkait. oh ini surat edarannya jangan dihapus Pak ya. Terkait, nah pelaporannya diganti, pelaporan inovasi diganti penerapan inovasi. Sama Surat itu yang pelaporan itu dihapus. pelaporan itu diganti Bukan kacamata kan? Pak. Kayak di kurang kopi. Iya. Kurang kopi aja Pak Tatang. Kopinya sudah Pak, coba pasta aja dulu. Sip. Apa maksudnya? Nanti malam lah kita ruangan fitness Pak Tatang. Surat edaran terkait penerapan inovasi. Oke. Kita sudah nih sudah melaksanakan pengendalian. Ternyata belum memadai, tidak efektif. Kita hitung lagi skornya untuk residunya masih tinggi ya. Oke. Terus geser ya. Karena masih tinggi berarti kita perlu mitigasi atau ditransfer. Mitigasi lah. Dilaksanakan pendampingan. Sosialisasi dan segala macam. Nah, ini berarti dimitigasi atau ditransfer Bu? Mitigasi. Dimitigasi. Sama. Ya, tetap. Dimitigasi katanya. Karena kita kan disuruh. Oke. Nah, Mitigasi. untuk mitigasinya apa? Kan ini lebih ke OPD disuruh menerapkan inovasi ya, Bapak Ibu. Iya kan dilakukan pendampingan. Kebijakan terkait punishment itu harus dikeluarkan juga. Oh, berarti penyusunan ya. Iya. Penyusunan kebijakan terkait reward and punishment. Iya. Terkait penerapan inovasi ya. Ya. Berarti penyusunan kebijakan, oh penyusunan reward and punishment. Kebijakan Oh ya, terkait penyusunan. dengan reward dan punishment. Ya. Reward and punishment Ini perbu ya terkait Penerapan. terkait reward and punishment penerapan langsung aja. SE. Pakai kata punishment. Punishment. Pakai SH punis Punis hamil. ya. Ya, itulah kira-kira. Sanksi intinya tuh sanksi dan penghargaan. Ya, Kurang pasta. Punishment penerapan inovasi. Oke. Ini berarti harus disusun ya Bapak Ibu. Sepakat ya? Ya berarti Ini perda ya. Karena kan Perbu banyak Pak. perbu. perkada ya perkada. Ada. Perkada. Yang cepat perkada ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini untuk timelinenya
Karena kan ini turun ya, Bapak Ibu. Kan 2 kali 2 4. Kemudian jadi rendah. Nah, rencana ini kapan akan dilaksanakan? Bulan apa? Awal bulan atau kira-kira di bulan apa akan disusun? 4 bulan apakah triwulanan ya kan? Oh, berarti kayak aplikasi-aplikasi itu berarti yang melakukan monitoring dari Bapeda ya? Iya. Ipantau nggak ada ya? Oh, berarti kalau Ipantau itu aplikasi ini ya, kearifan lokal masing-masing Pemda ya? Kalau yang seluruh Pemda itu Serikandi ya, Serikandi. Terkait penomoran arsip itu saya Ya, Serikandi kan penomoran arsip. dari Andri. Kalau data kinerja, laporan kinerja? Si peka. Oh iya. Oke. Bu, Ini mungkin terkait dengan mitigasi penyusunan kebijakan itu kan Iya. hasil akhirnya nanti. Tetapi yang mungkin yang perlu dilakukan oleh bidang adalah bagaimana mungkin mengevaluasi apakah memang mereka sudah menerapkan itu baru itu nanti diterapkan dulu. Karena harusnya kan ada data-data perangkat daerah yang mana yang sudah melakukan apa? betul, iya. Jadi informasinya kan tadi ada yang sudah menerapkan, ada yang belum. Hasilnya kan itu ya Pak ya. Nah, atas yang belum ini kan Bapeda nggak bisa memaksa, istilahnya gitu ya, gitu kan? Perlu harus kebijakan tertutup itu perkada. Monggo dari pemilik resiko. Apakah memang hasil lahirnya nanti itu atau memang perlu pembinaan selanjutnya? Pembinaan bisa. Kalau yang paling intinya cost benefit ya. Ya, karena itu kan panjang ini Bu. Betul ya. Lebih ke kalau Iya. iya. Artinya itu butuh waktu untuk penyusunan kebijakan itu pasti bisa setahun atau berapa 6 bulan lah. Iya, Ya, lama. lama. Perkada, kalau Ya. perkada Ikubar. Tapi ini Pak, terkait Kalau dengan perkara lebih lama ini lagi. biasanya itu surat edaran kan selalu Sudah ya. dibuat, dia itu melekat, iya, Terkait sudah. dengan ini. Sudah mereka lakukan mitigasinya di tahap yang jangka pendek. Iya, Masa tapi edaran, tetap sosialisasi. tidak ada efek. Tetap ada efek. Makanya harapannya ke depan terbitlah Perpu. Kalau pembinaan sudah juga. Binasaan. Oke, kalau pemilik resiko sudah menyepakati, monggo aja nggak apa-apa ya. Sepakat ya, Bapak Ibu. Karena kalau kita udah ngomong reward and punishment, pasti mau nggak mau kan OPD melaksanakan. Apalagi terkait TPP ya, pasti mereka melaksanakan. Karena ujungnya ini nanti Bu, ini kan terkait dengan nilai indeks inovasi daerah. Iya. Nah, itu kan di dalam indeks inovasi daerah itu kan dia ada menyebut reward dan punishment. Nah, iya. Itu juga, nah itu yang mau kita adopsi. Oke, ya. Kita reward dengan Iya. Perpu. Oke, gimana Karena Pak? itu ada di Perpu. Boleh. Perkada. Sudah jalan terakhir, mungkin pada saat setelah surat edaran belum tanggapan masih kurang, mungkin dibuatkan rapat koordinasi seluruh PT dengan Oh iya bisa. baru komitmen bersama antara Iya, komitmen ya lebih. kepala daerah dengan kepala perangkat daerah tadi. Kalau masih itu sudah tidak terlaksanakan, itu Ya Ini bisa. Pak, setiap kepala daerah dilantik itu kan dia sudah menandatangani fakta integritas. Belum? Ya, iya benar. Tapi fakta integritas. Jadi gimana? Iya mungkin izin ini Bu. Ya. Pak, tapi mungkin berat juga tadi rapat koordinasi ini kan memang sudah selalu dilakukan ya. Iya. Tapi mungkin perjanjian kerjasama atau kesepakatan Iya, bersamanya kesepakatan. dalam jangka pendek bisa ditambah ya. Dalam jangka pendeknya antara OPD itu membuat kesepakatan untuk Menerapkan. berinovasi. Komitmen gitu ya. Ya. Karena Atau surat itu dulu, edaran ya. untuk satu OPD satu inovasi kan sudah. Ya. Di kesepakatan itu sudah ada tercantum juga poin bahwa kalau tidak melaksanakan Ya. sekian, Bisa. Ada sanksinya. Iya. konsekuensi. Ya. Yang kedua anunya rencana tindak lanjutnya bisa Berarti satu dulu aja. Misalnya dengan satu tadi dengan jangka pendek dan jangka komitmen panjang. komitmen itu Jangka selesai, pendek. berarti tidak perlu dengan penyusunan perkada ya. Iya.
kita kalau di kami kan biasanya sarannya perkada dulu ya, karena kan perkada biasanya lebih cepat daripada pergub ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya memang dengan tadi berkoordinasi menyusun komitmen cukup, berarti dengan komitmen saja. Bagaimana Bapak Ibu? Dengan komitmen saja mungkin. Rentang. Ya, jadi pokoknya pengendalian belum efektif, tambah lagi, belum tambah lagi gitu Pak. Gimana? Ya, gitu. Mungkin komitmen yang lebih ini. Boleh ya. Berarti penyusunan komitmen bersama antara, karena ini program ya, pemiliknya Pak Kepala. Pak, kami itu minta pergub tetap pergub. Ya. Peraturan bupati. Peraturan bupatinya. Karena 2 tahun sudah menurun ya. Gitu ya Pak ya. Oke. Berarti penyusunan kebijakan ya. Sepakat. Oke. Kemudian untuk pelaksananya sama kepala. Ini program kan ya Pak ya. Kepala Bapeda. Kepala Bapeda Pak. Kepala Bapeda. Ini berarti nanti akan disusun di Februari sampai dengan Mei. Kalau bisa spesifik ya Pak, misalnya di bulan Februari atau di bulan Maret gitu. Jangan timeline. Di bulan apa Pak? Kira-kira selesai disusun di bulan apa? Februari. Kalau dia kebijakan dalam pergub ini kan dia harus ada dulu namanya Telaah. Naskah Naskah akademis. akademis. Iya, naskah telaah ya. Kalau mau langsung Sabda. Ada nasibnya. Perda perlu ada nasib. Kalau perda Pergub tidak. Oh berarti kalau di Bupati oh perkada. para perda. Ininya beda. Ya. Pergubnya. Iya. Berapa bulan biasanya Pak? Sekarang ini tidak. Atau ditarget saja Pak? Iya, direncanakan di bulan apa spesifik? Karena kemarin untuk yang di Pemda lain kan nulisnya seperti ini, tapi atasan saya nggak maunya langsung spesifik di bulan apa kayak gitu. karena ini kenapa itu sampai Februari Maret, karena proses rentetan prosesnya itu kan berjalan terus. Betul, ya. Kalau kita mau langsung outputnya ya berarti kan menyebutkan target bulannya aja sudah. Di Juli berarti. November kalau mau tahu. Enggak, misalnya nomor 1 itu tadi kan. Ya. Output akhirnya pasti Juli Begitu, Bang. baru dapat gitu kan maksudnya. Berarti Kalau kalau misalnya di tentang ini Februari sampai Oktober, berarti Oktober outputnya. ya, Gitu ya. iya. Nanti akhirnya kamu itu Sebenarnya kalau akhirnya proses dia awalnya prosesnya. juga nggak apa-apa, Nah, kayak penyusunannya. Iya. Iya. Harusnya kan dia mulai dari proses kan. Kan tahapannya Prosesnya panjang. akhirnya. Iya. Proses sampai penetapannya. Iya. Berarti kan Januari sudah mulai sebenarnya. Iya, nggak apa-apa gitu aja Januari, jadi Januari sudah nyusun gitu. Jadi Januari dia ditaruh. Iya. Cuman kita bacanya nanti berarti dia 1 bulan aja. bukan Sampai ke Oktober. Tetap Kan- proses. kan betul Bapak, bahasa di depan kan Tetap penyusunan, bukan penetapan. Kalau penetapan berarti ya hasil akhirnya. Kalau penyusunan boleh saja Januari sampai Oktober Kan beliau minta misalnya. itu spesifik 1 Spesifik, bulan. iya. Gitu ya. Iya. Nggak boleh pakai range, betul. Bukan nggak boleh sih ya Pak. Jadi lebih ke ya di bulan apa gitu. Nah, ini Januari itu Januari aja nggak apa-apa penyusunan. Ini Iya. kan penyusunan dia. Iya. Kalau baru nyusun itu kan belum tentu jadi. Betul juga. Kan penyusunan bahasanya. Betul. Penyusunan. Iya. Kalau yang penetapan, Kalau sudah penetapan disusun. baru wujud. Ya sudah Kalau disusun. penetapan kan sudah selesai. Tapi nyusun pun dalam 1 bulan ini bisa Ya. sampai ke penetapan. Oh, belum tentu. Tapi Bisa, belum Pak. belum tentu tapi bisa kan? Kalau misalnya
Kalau dikawal ya. Kalau tidak istilahnya. pasti tidak bisa ya oke, tapi belum tentu pasti bisa. Nah, Kalau penyusunan boleh Januari. Kalau dia sudah penetapan, berarti hasil akhirnya sudah di situ. Kalimat yang tepat yang mana? Pas penyusunan jadi buat dari Januari. Ya. Entah itu selesai Desember kan namanya nyusun. tapi Januari sudah masuk di Iya. lapor harian Pak. Di Iya. usul. Udah paling nggak draft. Iya, Kalau kita sama aja menyusun lapor harian kita nih. Draft. Untuk yang di atas Pak, Bisa bertahap. itu kan Februari sampai dengan Juli. Ya, taruh Mau dilakukan Februari. 3 kali kah atau sekali? Itu kan tadi pendampingan Ya, papan. berapa kali? Kan kalau memang itu bukan dia tidak bisa sekaligus 1 bulan aja untuk beberapa perangkat daerah kan berarti kan dia per bulan Bulan. berapa perangkat Atau daerah. iya, triwulan 1, Triwulan satu. triwulan 2. Jadi dia tidak bisa sekaligus Bu, sekali. Karena Mohon jadwalnya kan izin sudah. Pak, saya kan Kan ini kurang fasilitas. paham bahasa pendampingan ini seperti apa. Ada 2 dalam benak saya, mendampingi mereka ikut lomba atau mendampingi mereka menyusun sampai selesai. Ya, artinya mohon saya tidak paham. Mendamping menyusun. Dikembalikan dulu ke sub kegiatannya. Ini program ya? Ini baru program Bu, belum Iya. kegiatan belum sub. Mendampingi itu apa? Ya, ini harus dijawab ini Iya, kondisi. saya tahu. Nanti tidak pulang kita. Iya, jadi Kalau tadi jawab nanti berdiri terus. makanya Ngopi dulu. makanya terkait kami sampaikan di sini bahwa rencana tindak pengendalian itu adalah pendampingan teknis. Pendampingan teknis ini dalam artian kita langsung ke perangkat daerah, kemudian menjelaskan data-data apa saja yang belum lengkap, terus bagaimana melengkapinya. Jadi kita lebih ke ini. Terus ada juga karena ini sifatnya tadi sebagaimana output kita tadi kan untuk laporan untuk indeks inovasi daerah. Jadi memang bukan untuk mendampingi lomba. Jadi di situ kata kuncinya untuk. Jadi kita lebih ke pelaporan. Makanya dia kita turun ke PD kemudian mendampingi. Oh, berarti pendampingan untuk menciptakan inovasi di perangkat daerah itu ya? Bukan untuk menciptakan sih. Pendampingan menciptakan. Kita lebih ke data dukung. Mereka sudah ada inovasi. Cuman yang jadi persoalan sekarang kan mereka datanya tidak lengkap. Karena dari Kemendagri itu mereka minta SK-nya, minta proposalnya, nah itu yang kita dampingi. Jadi dia sudah ada inovasi di sini. Dia sudah ada inovasi. Nah, kenapa kita tahu dia ada inovasi? Kita kan minta mereka mengumpulkan laporan inovasi tiap daerah, tiap UPD. Nah, setelah itu baru kita pertegas, kita datangi, Pak sudah ada ini kah data dukungnya ini, proposalnya ada kah, SK-nya ada kah? Kalau tidak ada, nah ini contohnya, begini membuatnya, itu yang kita lakukan. Ya, maksudnya kalau sudah ada inovasi berarti kan sudah lengkap. Belum Jadi tentu. bayangan saya, oh mendampingi mereka ikut lomba gitu nah. Untuk penilaian Untuk penilaian itu. inovasinya. Ya. Saya pikirnya begini, misalkan saya di kantor pajak, saya mau inovasi supaya pajak ini meningkat. Rencana saya tukang tagihnya itu ladies cantik. Rencana ya, nah saya minta pendampingan oleh Bapeda, gimana nih? Saya punya tujuan meningkatkan PAD, saya maunya begini. Bagaimana nih? Nah, maksudnya apakah itu yang didampingi atau tadi inovasi yang sudah jadi didampingi untuk diikutkan lomba tingkat provinsi, tingkat nasional, itu yang saya belum tahu gitu ya. Sekiranya mungkin. Atau saya ini kurang bagus informasi jadi Iya, sama-sama jadi paham. memang salah satunya itu kita memang kalau ada lomba seperti kemarin yang di tingkat provinsi yang dikasihkan pada itu kita mendampingi juga bersama dengan dulu masih Ibu Apri Kapit Islam, ya kita dampingi juga yang seperti itu. Cuman Itu penyelenggaranya provinsi. itu kan jadwalnya tidak tentu gitu Pak. Yang pasti ini yang inovasi daerah setiap tahun harus melaporkan. Dan itu ada sekitar 36 indikator. Nah itu yang kita dampingi. Saya paham. Ya, Jadi
kalau saya bisa mengilustrasikan itu seperti ini Pak. Kita melakukan perjalanan dinas menggunakan pesawat ke luar provinsi. Si pelaku perjalanan dinas ini belum paham terkait SPJ. Kemudian Bapeda masuk mendampingi menyusun SPJ biar perjalanan dinasnya diakui dan bisa dibayar. Kalau sepemahaman saya seperti itu. Jadi OPD-nya sudah menerapkan inovasi. Tapi inovasinya ini karena tidak ada pemberkasannya, penata usahaannya, jadi kan tidak bisa diakui. Jadi si Bapeda masuk mendampingi secara administrasi, kelengkapannya, buktinya. Itu ya Pak ya? Ya itu maksud saya berarti mendampingi inovasi sudah jadi. Ya, inovasinya sudah ada, sudah diterapkan, tapi belum bisa diakui karena secara administrasi legalnya tidak ada, atau mungkin ada kurang gitu. Makanya si Bapeda masuk mendampingi gitu ya. Berarti posisi dia mendampingi, makanya mendampingi ini di posisi yang sudah jadi. Sudah. Atau di awal mau buat inovasi gitu nah. Kalau Udah jadi. gitu ya. Ya berarti saya begitu. Kalau saya memahaminya sih seperti itu ya Pak ya, betul ya. Ya. Kebetulan aku selama ini juga ini yang Jadi saya juga ikut berpikir juga ilustrasinya itu seperti apa gitu kan terkait pendampingan itu tadi. karena mempengaruhi catatan-catatan berikutnya ketika bayangan kita berbeda. Sekian dan terima kasih. Oke. Berarti selesai ya untuk yang program ini ya. Tadi ya. Oh, target waktunya ya. Gimana? Mau tetap Februari sampai dengan Juli atau lebih spesifik lagi? Per triwulan aja Bapak. Triwulan 1 itu atau Dua, berarti dia stimulan ya. tapi itu juga belum nggak spesifik ya Pak, karena triwulan 1 kan ada Januari sampai dengan Maret. Karena di kolom sebelah kanan kan itu nanti spesifik ya, ada bulan 1, 2, 3 sampai 12. Kemarin koma, Juni koma. Nah ya kalau koma-koma itu berarti memang dilaksanakan di bulan Maret, di Juni. Nah berarti 3 kali ya Pak ya? Oke ya. Sesuai tadi angka 3 kali 3 ada 9. Ya. Oke gitu ya Pak ya. Untuk program nanti untuk yang kegiatan dan subkegiatan bisa diperbaiki ya Pak ya, disesuaikan lagi, diselesaikan ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.57, kita break dulu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih bagian Litbang. Tangan. Kata prioritas dari Prioritasnya dihilangkan aja. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, prioritas itu berarti kan berdasarkan skor ya Pak ya. Ini skornya kan 9, 9, 9, yang terakhir 16. Berarti itu nomor 1 ya. Sisanya ya, oke. Ini nomor 1. Karena dia tertinggi. Iya. Nah, ini nomor 4 ya, nggak apa-apa. Miss juga Nomor tadi tuh. atas. Iya kan Bu? Iya. Yanti. Miss juga yang ini. Tapi yang lain ada yang benar. Jadi yang tertinggi Justru yang skornya paling Prioritas tinggi. utama. Iya. Karena dia yang paling harus di. kemudian kalau dia sama yang seperti ini berarti Lihat intuitif lagi lagi substansinya yang Substansi. signifikan terhadap kinerja yang mana. signifikan terhadap kinerja ya. Oke. Lanjut. Oke. Berarti kalau kayak gini kita anggap yang nomor 1 dulu ya Pak ya. Yang kita mitigasi. Itu tadi pernyataan resikonya mitigasi pernyataan resiko tadi yang ke kiri dikit ke kiri ya. ya, pernyataan resiko Indikator kinerja subkegiatan mengikuti resiko ya. Kemendagri yang sebagian tidak sesuai
sesuai dengan kondisi dan masalah yang waktu kita merumuskan Isu. isu strategis di FPJMD. Oke, next. Yes, Secara nah, Pak. mana? Itu pernyataan resiko atau peristiwa? Sebab Resiko. sih, iya. Karena dia kan Oh, karena berubah. pada saat penyusunan belum ada Permendagrinya belum muncul ya? Belum muncul dan ya, Berubah-ubah. dan negerinya belum muncul dan itu resikonya tetap. Iya. Ya, Kalau kecuali kan kita perubahan. dibikin ke bawah Pak, coba Oke. di pernyataan resikonya itu tadi berarti indikator kinerja suatu kegiatan mengikuti regulasi sebagian tidak sesuai dengan yang sebagian tidak ada atau tidak sesuai dengan masalah yang akan diintervensi atau bisa nggak kita katakan resikonya regulasinya berubah-ubah? Kalau kita baca yang ini kan kayak seolah peristiwanya sudah terjadi ya. Iya, perubahan. Coba balik lagi ke tujuan. Coba kita lihat tujuan. Tujuan dari indikator Yang itu tadi. oh itu adanya sebabnya adanya perubahan regulasi ya. Iya. Itu sebab Oke. kedua, ya kan? Iya. Ini sebab pertamanya. Indikator kinerja subkegiatan mengikuti regulasi Kemendagri yang tidak sesuai dengan masalah yang akan diintervensi. Oh, berarti ini regulasinya sudah ada ya, tapi ternyata penyusunannya tidak sesuai gitu kan? Enggak, Atau regulasinya sudah ada. Iya. Lalu kemudian tidak sesuai dengan Indikator yang di situ. isu kita. Jadi program tuh hanya sebagai kantong, Ya. kemudian indikatornya juga sebagai kantong saja. Misalnya apa ya, indikatornya ya, peningkatan produksi perikanan tangkap, peringatan tangkap gitu ya. Sementara isu kita ini, kita ingin menjadi ikan budidaya, tapi harus masuk di kantong perikanan tangkap, model-model begitu lah. Yang indikatornya dokumen biasa. Indikatornya dokumen. Iya, karena ini kan subkegiatan ya. Indikatornya nggak bisa. Padahal kan kita pinginnya indikatornya adalah dokumen yang berkualitas gitu. Tapi indikator di SCBD itu hanya cukup satu dokumen gitu. Adanya dokumen gitu. Ya. Padahal kita ini masalah yang kita hadapin ini adalah bukan hanya ada dokumen, tapi dokumen itu belum berkualitas. Oke. Baik. Sekarang gini, kan ini kita ngomong secara sastranya Pemda ya. Terlalu jauh nggak Bu lompatannya dari sasaran Pemda ke subkegiatan? Enggak jauh sih. Enggak sih. Karena kan kita Y-nya itu udah berapa kemarin? 5. Oke, masih Kalau masuk. lebih juga nggak apa-apa. Nah, Berarti memang masih yang paling signifikan ini ya, indikator kinerja. Oke. Penyebabnya adanya perubahan regulasi. Oke, masuk. Berarti kita ke kanan. ke intervensi kan. Ya, Terus yang sudah ada. terus. Oh, Oke. nah ini pengendalian yang sudah ada belum ada. Belum. Tidak ada ya. Kita belum revisi Renstra. Kita Oke. belum revisi RPJMD. Karena nggak bisa ya. Oke. Terus Diakomodir di Renja pun tidak ya. Di eh, Renja. di Renja indikatornya indikator Kemendagri. Ketika kita melakukan evaluasi untuk Ya. melihat itu kita nggak bisa melakukan evaluasi karena ada perbedaan indikator antara Oke. Renja sebelumnya dengan yang Yang ya. Kemendagri otomatis di SIPD sudah disesuaikan ya. SPD sudah diper. Oke. Oke. Sekarang kita boleh lanjut. Kan belum ada ya, tidak memadai, tidak. Berarti karena kan nggak ada pengendalian existing nih. Berarti angkanya harusnya sama. 15. Iya nggak? Ya. Tadi 15 atau 16? 15. 15 ya? Oh ya, oke, tetap betul. Sangat tinggi prioritas. Terus mitigasinya Karena kita tidak melakukan evaluasi terhadap RPJMD, ya Iya. sempat juga karena sudah RPJMD baru. oke. Jadi pada RPJMD 2025-2029 kita akan menyusun indikator Renstra, pakai Renstra OPD di 2025-2029. Oke. Meskipun indikator kegiatan itu mengacu pada Kemendagri,
tapi menjadi. kita tetap melampirkan indikator yang mereka harus ukur sesuai dengan kondisi daerah. Itu akan diberi penjelasan yang ada di sini. Ya. Jadi laporan apa aja yang dibuat bukan cuma satu dokumen, tapi di dalam dokumennya harus menjelaskan indikator-indikator yang kita sesuaikan dengan isu strategis daerah. Ya. Ini berarti kan sudah tertuang di RPJMD ya? Baru. Oh, di Rensranya. RPJMD gitu juga baru. RPJMD ya. Kan untuk tahun besok berarti sudah disusun kan ya? RPJMD belum disusun. Dia paralel dengan Rensra. Iya. Cuman yang memang harus jadi RPJMD dulu. Iya. Berarti ini RPJMD belum selesai ya Bu ya? Masih proses penyusunan? Iya, masih tahap awal persiapan. Terus? Dugaan kita. Iya, harapannya. Harapannya. Kalau itu dilakukan, maka kemungkinannya akan satu dampaknya berkurang. Jadi dengan perbuk yang lama ini masih dapat diterima. Ya. Baik, yang mau saya tanyakan ini penyusunan Renstra untuk 2025 sampai dengan 2029 berarti karena ini RPJMD kan belum selesai. Berarti kemungkinan Renstranya juga disusun di tahun berjalan ya? Iya, tahun berjalan. Bukan di tahun ini berarti ya? Sudah, oke. Ini Januari sampai dengan April. Karena asumsinya berdasarkan rentang waktu penyusunan sampai penetapannya. Penetapan RPJMD. Januari sampai April Bu. Biasanya 3 bulan setelah 6 bulan ya. 6 bulan setelah dilantik. Setelah dilantiknya kepala daerah. Namun kan runwalnya sudah kelihatan. Artinya kita melakukan proses ini yang nanti kita sebut klinik Renstra ini di runwalnya Renstra mereka. Di rancangan awal, karena kan ada 4 tahapan tuh, rancangan awal, rancangan akhir, penetapan. Iya. Nah, penetapan ini yang maksimal 6 bulan. Sementara runwal tuh sebenarnya udah boleh kita godok dari Januari, bahkan Desember ini sudah bisa digodok. Iya. Karena paralel dengan evaluasi Renstra, evaluasi RPJMD. Biasanya gitu ya Bu, seawal mungkin gitu ya. Baru sadar juga banyak pekerjaannya ternyata kan. Ini makanya saya nggak ikut gender. Baik, ini sudah sesuai Pak. Berarti pelaksana ini belum diisi. Pelaksananya agak bingung. Nah ini kan karena ini Pemda tapi breakdown yang atas Bapeda ya. Berarti Pak Kepala Bapeda ya? Iya. Kalau Kepala Bapeda berarti seluruh. Iya, biasanya kan enaknya kan gitu ya Bu ya, menjadi pimpinan dan segenap fungsional. Oke, lanjut. Satu lagi ya. Nah ini yang akan diisi besok sebetulnya Pak. Pada saat waktu berjalan ya. Iya. Jadi pada saat monitoring, review dan pelaporan kertas kerja ini. Oke, jadi kita selesai di pelaksana pengendalian tambahan RTP ya. Oke, cukup satu Pak? Kalau mau ditambah cukup aja sama aja. Ya, pada dasarnya sama. Yang penting kan kita secara substansi paham ya Bapak Ibu, dari identifikasi sampai dengan evaluasi dan penanganan ya. Sudah paham ya Bapak Ibu? Oke, selanjutnya dari bagian sekretariat. Saya baca aja ya. Tadi udah langsung jawab dong Bu. Sudah. Saya hanya Berenang. berenang kata Bu. Oh, ini diborong berarti ya. Ini boleh Apa berdiri. Kan saya nanti ya. Mohon izin Pak Sekban, Bapak Ibu Kabit dan Ibu.
Terletok. Ya, kami akan coba memaparkan, bukan memaparkan sih, ini sebenarnya memang kita kemarin sudah susun, Ya. tapi kemarin belum sempat ke kolom kanannya Bu, hanya ini aja. Ini untuk yang Untuk strategisnya yang OPD ya. Iya, OPD. Strategis Bapeda ya. Iya, Iya. yang Bapedanya. Betul. Jadi sasaran kita kan ada 3 sasaran. Sasarannya 3, Ya. indikatornya 11. Betul ya Bu? Kalau tidak salah, iya. Iya, 11. Jadi sasaran yang pertama, terwujudnya tata perencanaan, meningkatnya transparansi dan cakupan usulan prioritas masyarakat stakeholder yang dianggarkan dalam APBD melalui sistem yang terintegrasi dengan indikator 85%. Oke. Ya, indikator kinerjanya, 10 ya. cakupan penunjang kinerja Bapeda dan Litbang, target 100. Nah, ini tujuannya tadi Iya. terpenuhinya Betul ya. cakupan penunjang kinerja Bapeda dan Litbang. Dan ini mohon dikoreksi Bapak Ibu. Iya. Negasinya tidak terpenuhinya cakupan penunjang kinerja Bapeda dan Litbang. Pernyataan risikonya penunjang kinerja Bapeda dan Litbang tidak sesuai. Nah, ini dia. Silakan Bapak Ibu koreksi. Yo, Saya juga bingung di sini. punya Bapeda ya bareng-bareng. Yo. Jadi mohon dikoreksi. Ya, terpenuhinya cakupan. Ya. Geser ke kiri sedikit, saya mau lihat ininya. Indikatornya kan cakupan penunjang kinerja Bapeda dan Litbang. Jadi intinya penunjangnya terpenuhi ya, 100% ya. Harapannya demikian. Jadi terpenuhinya cakupan ya. Oke, tercapainya ya, karena 100% tidak terpenuhinya. Nah, sebabnya perencanaan dalam Renstra belum menyesuaikan kondisi terbaru karena tadi kita belum ada penyebab Nah, atas negasinya belum ada ya. Nah, kan negasinya tidak terpenuhinya. cakupan penunjang Sebab kinerja dari Bapeda. tidak terpenuhinya ini apa? Nah, itu dia. Saya kembalikan ke Bapak Ibu. Mungkin sama aja sama negasi. Tidak boleh. Nggak boleh kan? Tidak boleh. Pernyataan resiko itu sebab dari negasi. Negasi ya. Jadi sebab dari tidak terpenuhinya cakupan. Apa data dukungnya kurang? Tidak terpenuhinya cakupan penunjang kinerja Bapeda. Tidak terpenuhi. Berarti karena apa? Bukan tidak sesuai ya. Ini nggak selaras ya. Mungkin kalau tidak tadi kan kembali ke yang disampaikan Pak Heri bahwa kan kondisi Renstra kita tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang. Ya, betul. Itu yang pertimbangan kami juga tadi. Tapi bagaimana? Tidak terpenuhinya cakupan penunjang kinerja. Ini cakupan penunjang kinerja ini apa ya? Saya juga nggak paham menerjemahkannya seperti apa, penafsirannya seperti apa, Bu. Penyusun Renstra? ini penunjang ini berarti Iya, Renstra betul ya. Renstra, Ini iya. di Renstra, iya. Renstra dokumen perencanaan lainnya. Substansinya apa ini? sebentar, ini kok enggak masuk dalam mana ya indikator itu ya? Iya ya, penunjang Bapeda ya. Ini berarti yang ada di sekretariat kan, yang berada di Iya. dirinya. Iya, Tugas karena penunjang fungsi. iya, betul. Iya, Penunjang ya, itu penunjang banyak terkait juga cakupan perencanaan. penunjang. Ya berarti SDM-nya, fungsionalnya bagaimana gitu-gitu Kita ya. bicara ke SDM gitu ya. Ilustrasinya gini Bu, penunjang itu misalnya ATK gitu. Berarti kan ini tidak terpenuhinya ATK. Penyebabnya apa? Berarti Penunjang. penyedia tidak ada. Bisa. Ya, ini melingkupkan terkait juga Duh, lama nih kayaknya nih. biaya rutin kepegawaian di Iya. situ kan, Hmm. belanja pengadaan Betul. ATK dan lain sebagainya. Iya, penunjang terkait Dan penunjang ya. terkait juga untuk di sekretariat, maksudnya di program ya penyusunan Renstra ada juga masuk di sini. Renstra Renja, Nah, itu kalau LPJIP, OPD. Nah itu dia makanya kalau terlalu tidak sampai terlalu luas terpenuhi ya. atau negasinya jangan tidak terpenuhi ya. Gimana Bapak Ibu? Optimal. Belum optimal. Belum optimal. Oke, belum optimal. Atau Belum istilahnya kan kalau ya, belum optimalnya
belum optimal terpenuhinya itu sudah masuk ya. Belum optimal terpenuhinya cakupan. Nah, sekarang kita gali sebabnya apa? Apa SDM tidak? Jangan. Bisa jadi. Intinya kan ini dia bicara tentang tusinya Bapeda itu adalah apa sih tusinya Bapeda? Dia membantu di dalam pelayanan perencanaan ya, secara utuh. Lalu kemudian itu yang tidak tercapai. Sebabnya apa? Mengapa dia tidak secara optimal memberikan pelayanan perencanaan secara utuh? Nah, iya. Proses bisnisnya seperti itu ya, Bu ya. Iya. Artinya ada SDM juga di situ, ada sumber dayanya. Ada perubahan regulasi dan lain sebagainya mungkin. SOTK kah? Apakah SOTK kah Iya, yang SOTK yang masih belum seperti PSDAI gitu kan? Iya. Bisa juga Atau ke STLTK aja ya. Bisa itu. Ada perubahan Perubahan SOTK. regulasi ya. Perubahan regulasi gitu aja ya. Ya. Perubahan kebijakan dan aturan itu saya taruh di situ. Perubahan regulasi ya. Iya. Adanya perubahan regulasi. Resikonya di situ. Iya. Disebut risiko. Berarti dijadikan pernyataan resiko ya. Di ini ya. Ya. Di pernyataan di kolom H. Adanya perubahan gitu ya, perubahan regulasi. Oke, kemudian sebab dari resikonya ini apa? Regulasi Harusnya ini tadi kayaknya ini ya sebab risiko. diperjelas dulu nih pernyataan resikonya. Perubahan nomenklatur kah apakah di Sebab resiko itu pengadaan dinas operasional kurang. Di depannya itu resikonya. Nah ya itu kalau kita bingung ya ilustrasikan dulu, misalnya kayak ATK, bisa nggak kayak misalnya nih tahun ini kita boleh pengadaan tisu gitu ya. Nah, tahun depan tuh ternyata nggak boleh pengadaan tisu, itu kan bisa juga ya. intinya kan ini internalnya Bapeda. Iya. Semua yang tentang internal Bapeda sehingga dia nggak optimal ke pelayanan perencanaan itu. Berarti gini aja, mungkin kurang optimalnya penunjang kinerja Bapeda gitu aja ya. Kurang optimalnya ya. Nanti baru adanya perubahan regulasi itu mungkin di sebab risiko. Apakah SOTK kita yang sekarang sangat membuat si internal Bapeda untuk pelayanan ini terganggu? Kayaknya iya. Iya. Itu yang pertama. Bagaimana Kak Sekda? Dari unsur struktur organisasi. Berarti SOTK kan itu misalnya PSDA itu harusnya dipecah menjadi ekonomi dan SDA. Lalu litbang itu dilepas. Bapeda saja ya. Ya, kalau berarti tadi kan belanja kelengkapan kantor Iya. Makanya kalau ya berarti kan berarti kalau menurut saya kita telaah dulu apakah unsur penunjang yang ada di Bapeda itu memang benar-benar tidak terpenuhi kan selama ini. Ya. Menurut interpretasi kita kan terpenuhi saja sebenarnya. Meskipun memang masih ada. Iya, berarti kan tidak optimal, Bu. Iya. Tidak optimal. Unsur penunjang. Kalau SOTK bukan penunjang. Iya. Kemudian berarti resikonya apa? Unsur optimal itu kan bisa nanti dari SDM-nya, dari sarana prasarana. Iya, itu yang sebenarnya perlu dikritisi. Berarti pernyataan resiko bisa lebih dari satu kalau kita memetakan satu-satu perbagian dari SDM, dari peralatan, misalnya. Kalau kita mau ini. Ayo, Bapak Ibu. Indikatornya luas sekali memang. Iya. Artinya balik dulu nih ke tujuan. Ya, saya lagi baca nih. Terwujudnya tata perencanaan meningkatnya terserahnya cakupan penunjang kinerja Bapeda dan Litbang. Sekarang petakan dulu cakupan penunjang kinerja Bapeda Litbang itu apa? Ya, 100% ini ngitungnya dari mana? Semua Di Rensra kan kita ngikuti Rensra. Enggak. Sama kayak Litbang. Ayo buka Rensra. Kita
Kita lihat Rensra, dulu. tapi kan harus tahu ya Bu, angka target ini perhitungannya dari apa dibagi apa. Nah, yang buat Rensra kemarin tuh. Siapa? Apa? B. Pemenuhannya cakupan penunjang kinerja Bapeda Litbang. Mana Rensra? Buka Rensra. Ayo, mana Rensra? Ini indikatornya Ini kan kita kan bercermin dari indikator. Iya. Lalu tersesat kan? Karena indikatornya tidak mencerminkan substansi itu. Iya. Indikatornya udah kasih output ini. Smart, enggak smart ya. Susah ya Bu ya. Pernyataan Yuk resiko. kita udahan aja. Kita lewat aja ini. Kita cari poin yang punya bidang ini ada juga. Coba buka di sini, nggak apa-apa. Nanti Tapi harus disusun loh Bu. Iya. Kan sudah ada indikatornya. iya, oke. Paling tidak berarti kita mungkin ini bukan bicara masalah struktur tadi ya, tapi Kak, lebih ke kepada substansinya iya, dulu. itunya. Substansi atas indikator ini Indikasi. sebetulnya, misalnya di indikator kita nggak bisa meraba substansinya Ini apa. kan- Kita ini bisa kan- lihat di indikatornya. Indikator 100% ini kita dapat dari mana? Ini kan Pembagian berarti apa dan nih, apa? ini cerita standar pelayanannya si Iya. Bapeda nih kan, standar pelayanan Standar Bapeda. pelayanannya sekretariat Standar ya. pelayanan Iya. Bapeda itu dia menyediakan data informasi, pelayanan perencanaan, ya kan, Pegawaian. pegawaian. Berarti ceritanya dari situ. Terkait penunjang. Iya. Gimana Bapak Ibu? Penunjang kinerja. Penunjang Sunjaya, TPP-nya Pak Heri. Itu makan minum berapa? Makan minum biaya TPP semuanya ATK. Iya, Jadi ATK. jadi memang itu semua penunjang berarti pernyataan risikonya ChatGPT apa sih penunjang? Iya kalau saya kan tadi mengilustrasikannya kan itu tadi misalnya di tahun ini kita bisa mengadakan tisu, ya itu kan penunjang. ya. Tapi ternyata di tahun depan nggak boleh. Iya, ada iya. Ada pekerjaan terganggu, tidak ada tisu. Iya. Ya, Sementara itu- sudah nggak boleh lagi ya. Itu Artinya itu perubahan regulasi lagi ya. ya itu kan tetap resiko ya. Meskipun Iya, nanti tetap pada resiko. akhirnya resikonya kecil. Sementara kita tetap butuh itu, tapi aturan sudah tidak membolehkan kita belanja Betul. tisu. Artinya ya perubahan. kertasnya. Contohnya belanja laptop. Ya, itu Karena sih. boleh Ah. harus jadi PC. Iya. Belanja Kalau modal. ya. Otaknya cuma Pak Yadi ya. Jadi Pokoknya nasi padang gitu ya, orang padang. harapan Pak Speaker yang bisa curhat semua ya. Bisa nggak disepakati kalau ini adanya perubahan Nih, regulasi? capaian kinerja organisasi Bapeda. Ya, indikator capaian kinerjanya. Cakupan penunjang. Berarti sarana prasarana, SDM. Ya kalau di sekitar itu. Makanya saya bilang tadi kalau mau betul-betul satu-satu dipetakan berarti harus Banyak. dipetakan. Iya, Iya, tapi nanti terlalu ada- banyak iya. poinnya yang dikritik. Ya ini usulan Pak Heri mungkin ke saprasnya aja. Ya. Kita bicara saprasnya aja ya. Ya. Berarti di situ pernyataan risikonya keterbatasan apa? Penyediaan sarana prasarana penunjang kinerja. Enggak. Saya belum ada laptop, Bu. Kan nggak boleh beli laptop. Oh gitu. Ini kayak gini kan saya pakai tab kecil kan sakit. Nilai aja sarana Ya kan, prasarana. kita bicara sapras saja ya. Kurangnya sarana Kurang sarana prasarana penunjang memadai. kinerja. Enggak, Yang memadai. yang memadai. Oh iya, ya sudah. Kurangnya sarana prasarana yang memadai di Bapeda sehingga belum memudahkan penyelesaian tugas Harus sesuai TKD-nya. dan pekerjaan. Kurangnya sarana dan prasarana, kok ada yang kurang memadai, nggak usah. Berarti sarana prasarana yang kurang memadai, gitu aja ya. Yang kurang. Sudah kurang. Nasional tiap bidang belum ada. Intinya gini loh, kurang memadai. Kurang pasti.
PC ada, tapi 2 bulan dipakai bisa. PC ada, cuman nggak bisa install GIS, ya kan gitu-gitu kan. Kita mau pemetaan nggak ada Ini ajang curhat. Jadi kita ini aja ya, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Nanti tugas sekretariat, tugas ibu email ya, pengadaan. Enggak Bapak Ibu, ini Oke? kita berkaca ke negasi dulu. Iya. Oh, gitu. Coba kita matchingkan, matching nggak itu? matching. Belum optimalnya terpenuhinya. banyak betul. Pemenuhan berarti belum Ya, optimalnya optimal. Pemenuhan bukan terpenuhinya. Belum optimalnya pemenuhan. cakupan Cakupan. penunjang kinerja. Ya. Punya kabupaten kota lagi. Belum optimalnya pemenuhan. Pemenuhan cakupan penunjang ya sih. Ya kan berarti Oke. kalau cuma sarana prasarana kan nggak bisa juga ya. Berarti Kenapa belum koma. optimal? Karena sarana prasarana kurang memadai. Koma. Sarana prasarana. Koma, cobain dulu. Budaya kerja. Bisa juga kan Oh, begitu. iya. Kita belum berbudaya resiko loh. Oh iya, budaya kerja SDM bisa jadi ya. Disusun loh. Ya. Ya kan budaya masuk kerja. barang. Iya. Maksudnya SDM-nya nggak apa-apa, saya juga merasa SDM saya kurang. Benar. Enggak itu koma Pak Nah, itu Smith. nanti banyak ya. Itu di koma dulu, kita simpulkan dulu budaya kerja Bapeda gitu kan. Belum optimalnya pemenuhan cakupan penunjang kinerja. SDM yang kurang berkoma dan enggak itu memadai koma budaya kerja koma dan SDM. Saya baca nggak masuk ya. Benar sama. Enggak, Dan itu enggak bilang. ditulis aja dulu. Jadi kan baru kita bisa cerminkan lagi. Kalau enggak Iya. ditulis Iya. enggak ini apa diskusinya enggak fokus. Budaya gitu. kerja dan SDM itu udah betul. Ya kan? Entah apa itu kita pisah, nanti sarana prasarana sendiri, budaya kerja sendiri, SDM sendiri. Paling tidak kan sudah tahu nah ini cerminannya apa. Nanti baru kita bikin lagi sebab risiko per beberapa pernyataan risiko kalau memungkinkan. Belum hari ini maksudnya. Budaya Iya. ini coba dipecah. Budaya kerja yang belum mengedepankan efektivitas dan efisien. Di sebab risiko. Iya, yang Di pernyataan pernyataan resiko. resiko. Oh, di pernyataan. Ayo, apa tadi? Di pernyataan. Sambung di Budaya budaya kerja. itu karena budaya kerja. Iya di budaya kerja itu tadi yang di pernyataan. Budaya kerja yang belum mengedepankan prinsip efektivitas dan efisien. Terus SDM-nya kenapa? SDM Prinsip mengedepankan prinsip efektivitas efektivitas dan dan efisien. efisiensi. Efisiensi. Efisien. Efektivitas dan efisiensi. Enggak, makanya kita tulis dulu. Kalau sudah ditulis kan baru kita cermatin ini bisa dipakai apa Iya. enggak. Efisiensi pakai F. Efisien. Kemudian karena ini udah 3 unsur udah ada semua nih kan, sarpras, budaya sama SDM. SDM yang apa? SDM yang belum berkualitas misalnya nih ya, kita tulis dulu. Setelah itu kita cermati nih mau ditarik yang mana atau mau dihilangkan yang mana. Supaya kita cepat bisa berenang ini. Ada. Padahal mau Jadi ini ya, kita ada berapa poin di sini? Sapras, Dra, itu budaya kerja, nyanyi hilang mengedepan. SDM. Ada 4. Cocok nggak tuh unsurnya sudah Nyata. tercermin nggak kalau dibalikan ke negasi? Ada 4. Relate nggak, Bu? Kalau menurut Ibu? belum optimalnya pemenuhan cakupan penunjang kinerja Bapeda dan Litbang Karena karena saran dan prasarana yang kurang memadai. Relate nggak? Budaya kerja. karena kerja budaya dulu. kerja yang belum mengedepankan prinsip yaitu Iya, prinsip efektivitas dan efisiensi dan SDM belum berkualitas. Yang kurang Belum berkualitas. Yang kurang Belum berkualitas. Karena di sini juga kan ada BIMTEK, ada kompeten ya. Kurang kompeten boleh. Oh iya, yang Kurang kurang kompeten. berkompeten. Bukan. Kalau SDM budaya yang kerja dan kurang SDM berkualitas. masuk, tapi kalau sarana prasarana tidak memadai ini yang saya Oke, berarti kurang di masuk. berarti di lab. tidak apa berkorelasi langsung. Iya, iya Oke. Pak. Gak apa-apa. Artinya kan kita di lab, kita narasikan dulu daripada kita Sapras hilang ya? Sapra silang, sepakat. Berarti
Alasannya karena budaya kerja yang belum mengedepankan prinsip efektivitas dan Nah, sekarang itu lagi yang digodok. Apakah kita yakin pakai pernyataan ini? Budaya kerja yang belum itu. Ayo teman-teman. budaya kerja yang belum mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi, dan SDM kurang kompeten. Kualitasnya dibuang. Pilih yang Belum mana? berkualitas itu dibuang. Iya. Penyebab utamanya. Belumnya juga prinsip Artinya ini kan kena semua nih. kurang kompeten. Itu apa punya? Tapi kita merasa nggak seperti itu. Ya makanya kita Iya, kita diserahkan. lihat. Terkoreksikah kita? diserahkan. Kita. Rasanya nggak juga sih. Rasanya Kalau SDM-nya kurang kompeten, Ibu merasa kompeten ya? Iya, berarti hilangkan itu. Mana tingkatkan ya? Mana yang Iya, mana Bu? kalau bahasanya Iya, mungkin kayak iya kita benar. jatuh betul gitu. Kayaknya betul. Berarti SDM kita kalau bicara tentang mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi, kita Ya. memang ada keterbatasan di pengadministrasian menurut saya. Enggak, ini dulu satu-satu dulu. Oke. Mau yang budaya atau SDM yang dihilangkan, Bu Yanti deh. Budaya, Yang mana? SDM. Atau hilang semua, ganti kalimat baru. Susun lagi kalimat barunya. sampai maghrib nanti Bu. Ya makanya ini yang sudah ada ini kita setuju nggak? Mana yang perlu dihilangkan, mana yang perlu dikritisi? Saya kira hilangkan mulai dari dan sampai SDM itu. Dan sampai yang mana Pak? Dari dan kalau Dan SDM yang SDM kurang kurang itu saya kira di kompeten. sini sekretariat itu nggak kurang SDM-nya. Bukan sekretariat aja. Sebuah beda. Ya, rata-rata yang administrasi di Bapeda itu tidak ada yang tamatan SMA, rata-rata ya satu. Sudah dahsyat. Kalau bilang itu kurang SDM, Oh, iya. berarti Hapus, dia hapus. kuliah S1. Supaya Pak Dong nggak ini. SDM juga dipertegas kualitas apa kuantitas. Nah, Kalau kuantitas bisa jadi Bu. konkret Berarti kurang. Pak Smith, Ya, konkretnya. Enggak kuantitas karena jarang hadir. Di kamar 804 banyak di Bapeda. Kuantitas itu maksudnya jumlah pegawai kita. Iya, jumlahnya kurang atau tidak? Kalau secara kuantitas itu jumlah, ya. jumlah. Enggak. Mungkin sampai efisiensi itu saja. Ya, Dan ke bawahnya itu hilangkan. Ayo, sepakat apa tidak? Karena persoalannya begini, kadang-kadang kan kita berdasarkan pada regulasi. Regulasi baru memerlukan proses pemahaman yang baru, sehingga efektivitas kita dalam bekerja kan menjadi terhambat karena harus ngupdate terus kan. Tapi kalau dibilang SDM kita kurang kompeten, terlalu lagi kita menganu diri kita sendiri kepada Iya, Putri. Dia mau cepat beradaptasi enggak? Iya. Iya. Itu orang-orang yang cepat beradaptasi. Betul. Penyebab resiko itu juga harus jelas. Artinya efisiensi dan efektivitas itu seperti apa? Apa gitu? Terjemahkan. Iya. Nggak ngambang-ngambang. Jadi mitigasinya harus jelas. Nah, kalau seperti itu Bu Kabit, dan SDM itu masih ada dan dia hilang kurang kompeten. Kalau SDM itu rasanya masih bisa masuk. Ya. Oke. Oke. Perlu peningkatan terus ya Pak. Nanti nggak dikasih bimtek lagi loh tahun depan kalau sudah merasa kompeten. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi konkretnya Artinya tidak pernah penuh kita. Pernyataan resiko belum optimalnya pemenuhan cakupan penunjang. kayaknya kalau balik ke situ lagi susah Bu. Karena kita cerminannya ke indikator aja nih. Nggak punya waktu lagi kita merumuskan tujuan. SDM-nya ini ada kita ini sangat-sangat kurang, tapi harus tetap meningkat. Harus update Iya. terus Pak. Kalau Karena saya regulasi itu berubah. kalau iya masuknya itu yang Iya. SDM itu hilang, jadi cuma budaya kerja yang belum mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi. Efektivitas Kalau saya itu itu- tuh gini loh, maksudnya orang-orang di Bapeda itu semua sumber dayanya tuh harus cepat beradaptif, apa namanya, Beradaptasi. lincah, Menyesuaikan. apa namanya, thank you Bu. Satset. Apa satset? Iya, satset. Pokoknya ada regulasi apapun tahan banting satset itu sih. Militan. Terus Responsif. responsif, Cekatan. lincah dan tahan banting. Iya. Jadi gimana Bapak Ibu? Karena ini 17 Agustus ya patriotisme ya. Efisiensi. Ya. Iya kan? Itu berarti dan SDM kurang kompeten ini dihilangkan ya. Iya.
Ya, sampai situ. Nah, ini lagi ada mau di Risikonya yang kita naikkannya tadi. selanjutnya serahkan kepada Pak Julius. Ayo Pak Julius. Yang belum mengedepankan Pak konsep Julius, bagaimana ini efektivitas. tentang Sebabnya apa? diri kita ini. Mengapa? Ini bisa. SDM kurang memahami. Iya, Sebab menjadi Ya, sebab kedua ya. Iya. SDM malas. budaya kerja. Kurang memahami. Malas masuk kerja. Betul, SDM kurang. SDM kurang memahami job desk-nya. Oh iya. Tupoksi. Tupoksi yang udah disebut. Tugas dan fungsinya lah, jangan terlalu pikir. Nanti solihin tak Sumber resikonya Sumber risikonya dari internal aja. mana? Internal. Internal. Oke. Solihin termasuk itu. Ini dampaknya tadi kurang optimalnya ya. Itu ya. Kembali lagi kurang optimalnya pemenuhan cakupan. Ya. Oke. Copy paste aja tadi kan. Yang belum itu. Iya. Ya. Tinggal ganti ke kurang. Kontrol C. Kontrol K. Oke. Nah. Oke, kepala Bapeda karena ini tadi bicara OPD ya. Iya. Oke. Sasaran. Nah ini. Oke, ini kopas juga Kopas. resiko teridentifikasi Kopas dari dari pernyataan resiko. Dari hal ke Oke. rendah aja ini ya. Biar stop di ujung diterima. tinggi loh itu tinggi. Ini Oh, tinggi. ini penunjang Bapak Ibu. Oh iya. Signifikan tidak? Oke. Maksudnya dengan tidak terpenuhinya, kalau tidak optimal itu berarti berapa? 70% atau 60%? Ya, harusnya kan 100 tadi. Ini kena nih. Kan karena tidak optimal ya. Kalau kita ngomong tidak optimal berarti 60 lah ya. Malah 70 ya. 60. Satu Oke. level di bawah optimal. Kita ilustrasikan gini. Penunjang nggak nyampe 60 atau di bawah 60. Kinerja Bapeda tetap jalan tidak? Jalan. Oke. Tapi kurang optimal Nah, aja. ilustrasinya seperti itu berarti tidak signifikan ya. Iya. Oke. Berarti kemungkinannya kalau penunjang kemungkinannya kecil kan? Iya. Berarti 2. Dua. Wah. Dampaknya tadi signifikan nggak terhadap kinerja? Tidak. Tidak. Oke. Dua juga. Dua lah ya. Nah, Ketemu Oke. 4 itu rendah. Oke. Tidak perlu lanjut. Kalau rendah pengendalian dia Sudah. Selesai. selesai. Hapus. Yakin? Ulangi sekali lagi. Ulangi lagi kan? Evaluasi lagi. Ulangi sekali lagi. Kan evaluasi. Analisis. Kan Iya. sudah analisis nih. Berarti evaluasi lagi kan? kita pastikan, Pastikan kembalikan. lagi. Kita Pastikan. kembalikan lagi terhadap pernyataan resikonya. Kemungkinannya betulkah di 2? Betul kan? Beneran Betul. Dua. Dampaknya tidak signifikan ya. Betul. Oke. Apakah benar Berarti dampaknya tidak signifikan? Benar. Yakin? Toh kita masih enjoy aja kan? Pak, Enggak begitu. untuk Saya pasti kembalikan tadi, nih. Ya. kalau bisa itu kemungkinannya bisa dinaikkan jadi 3, berarti nanti ada lanjutan untuk dicek. Dia betul bicara tentang SDM. Kan jadi masalah SDM tadi. 2 kali Hanya perlu 3. update aja. Kita kalau ada peraturan baru kan kita perlu update. Kayak gini kan format MR kita berbeda. Pendapat yang dari luar. Ya. Benar Apa? nggak ini tidak berdampak? Kalau pendapat ibu, kalau kami kan pasti maunya nggak berdampak supaya nggak lanjut. Iya, saya kembalikan ke indikator. Indikatornya tadi kan terkait cakupan penunjang. Nah, kan saya tanya kembali ya ke Bapeda. Untuk penunjang ketika di bawah 60 lah, taruhlah ekstrim di bawah 60 ya. Kinerja Bapeda tetap jalan tidak? Benar, yakin. Tetap jalan ya. Yakin. Nggak ada laptop masih bisa jalan. Ada PC. Nggak ada listrik, TPP nggak cair. Kalau TPP bukan, itu bukan. Pak Sekban. Ada laptop bawa PC. Ya kan itu ya. Kan kita ngomong kalau belum optimal itu berarti kan ya taruh 60 lah ya. Berarti laptop yang paling ini kan laptop. Kalau nggak dapat fasilitas laptop, Bawa PC itu. Oh, mesin tik, Bu. Beli masing-masing biasanya Bu. berarti bisa ya. Bawa
Signifikan nggak berarti kesimpulannya? Iya. Signifikan per sih. tahun ini Karena signifikan sekali. kapan itu Kerja itu bisa efektif kalau kampanye sama visi. Iya. Jadi kayak On gitu. proses Bu. Jadi ini bicara masa lalu. Kalau masa depan berbeda. Masa depan kami akan lebih cerah. Ini bicara masa lalu aja. Bukan lah, ini kan untuk tahun depan. Iya, bicara resiko yang belum terjadi. Terus kita ngomong penunjang ya Bapak Ibu. Penunjang. Kita kembalikan ke penunjang. Tunjang itu kalau kita lihat itu dari ya sarana prasarana. perjanjian nanti ke sampah sebanyak ini. Iya, betul. Iya, sarana prasarana kalau kita kan berarti laptop ya. Yakin kalau laptop nggak ada, PC nggak ada, lalu Kan kemudian kita bisa punya menggunakan laptop sendiri kan Bu? Punya uang lagi Bu belinya. ada. Sebelum ada pengadaan, sebelum difasilitasi laptop kan berarti kita menggunakan laptop sendiri kan ya? Iya, betul. Dipaksa Bu, tapi 5 tahun 6 tahun rusak kita susah lagi beli. Wah, harus naikkan kalau dampak itu jadi 3 lah. Iya. Oh, ya sudah, dampak 3 jadi 6. Iya. Ya. Jadi mitigasi kan Berarti ini tinggi. Ini Hmm. tinggi. Dia cepat selesai. Nah, SOP yang sudah ada, SOP pengendalian yang sudah ada. Ya ini kan memang kita menyesuaikan selalu dengan aturan, kan? Menurut saya. Pengendalian sudah ada terkait. Pengendalian yang sudah ada terkait prinsip Sudah sih. mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi. Kita ada SOP cara Pengadaan, peminjaman minim, apa tuh tentang ekin, itu Iya, kan ada iya. semua. SOP ya. SOP ekin, Berarti SOP ada di situ ya? Iya. Adanya SOP. SOP SOP, kinerja. adanya SOP gitu. Adanya SOP kinerja. Iya, SOP kinerja. Nah, Oke, memadai. Jadi memadai. memadai dan efektif. Sangat memadai, efektif. supaya Berarti aman. kemungkinannya Turun. Turun. 2. atau 2, 4 jadinya. Rendah. Rendah. Habis kan? Oke, diterima. Ya. Oke, selesai. Hapus ke sana. Ya. Oke. Itu Oke. ya Bapak Ibu, udah pinter tapi udah pinter. Oke, kok. kita mungkin turun ke ini tadi repotnya di sini, tapi kalau ke bawah-bawah sepertinya tidak. Bawa-bawa nanti dikerjain sendiri. Oh iya, sudah kan? Berarti kita lewat. Sudah ya. Kita nggak perlu lagi membahas sasaran berikutnya. Yang mandi sudah nih Bu. PPM belum. Oke, terima kasih. Jam 4. Ya, yang mandi. Masih ada waktu. 15 menit. Sudah saya komunikasikan dengan panitia ya. Bu Agus disuruh absen tuh. Siapa yang belum absen silakan absen. Aduh, hai. Wah, belum absen pulang. Berarti kita ini masih ini sih agak kesulitan menentukan ininya ya. Tujuan. Kalimat pernyataan risiko. Iya, muaranya di tujuan dulu. Karena kita tujuannya nggak jelas. Kalau di level subkegiatan kan kita buat KAK di situ ada tujuan kan. Ketika dia masuk ke program kita loh nggak pernah buat KAK program. Jangan masalah ya. Bukan masalahnya melarang kayak ini. Kami ibu-ibu mengundang Pak Sekipu bergabung bersama kita di dalam hari Jangan kayak saya kemarin ya. Diusir petugas. Oh, kenapa? Lewatin jam terbang. Oh. Kau udah suruh berenang, bukan suruh terbang, makanya. Orang mau Di sini di negasi tujuan. Siapa ini yang disuruh rendamnya? Oh ya bagus. Kemungkinan terjadi. Oh, apa aja udah buat. Aduh, kok problem ya problem loading nih? Ulang lagi. Bisa enggak? Whoops, looks like something went wrong. What happened not Tiki? Aduh bantuin dong, gue nggak bisa absen. Refresh. Ulang dulu. Refresh tuh sudah penuh. Belum, Ah, rekam itu sudah. kehadiran.
Hah? Hah? 3, 1. Satu lagi ya, ke toilet ya. 1 menit ya. Yang ke toilet tahan dulu ya. Ujian ini. Berapa? Nggak boleh keluar. 15 Pak. Sudah? Kita mulai ya, Bapak Ibu. Balik satunya. Oh ya. Oh, balik. Budel, tinggal budel. Oke, kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, pertanyaan pertama. Wah, loadingnya lama. Aduh, sebentar. Jika tujuannya menempuh perjalanan dengan pesawat dari A ke B untuk rapat jam 9 pagi, manakah contoh pernyataan resikonya? Yo. Merah, batal ikut rapat. Biru, gagal berangkat dari A ke B. Kuning, ketinggalan pesawat. Hijau, pramugari tidak menyediakan makanan di pesawat. Ayo, 1 kunci. 19 orang yang menjawab. Wow. Mau berenang, mau berenang. Masih banyak yang berdua. Iya. Oke, kita lihat. Masih banyak kesempatan Pak. Memimpin skor. Lanjut ya, Bapak Ya. Ibu. Aduh, ini. Manakah yang bukan termasuk karakteristik resiko? Di sini memang nggak muncul ya. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya di depan, jawabnya tapi lewat layar masing-masing. Kalau yang benar yang benar, jadi nanti kalau yang benar yang jawaban warna merah, Ibu tinggal klik yang merah atau yang kuning. Pertanyaannya ada 15, masih sangat bisa menyusul karena selain jawaban benar, waktu juga. Nah, kalau ada yang keluar bisa di refresh aja, nanti reconnect dia. Oke ya. Siap ya? Mari kita lanjut. Manakah urutan yang benar dalam manajemen risiko? Kayak mana dulu? Analisis dulu? Apa evaluasi dulu nggak sih? Apa yang mana ya? Aduh, ini kok nggak Atau muncul dijelasin dulu ya? Ini sudah berkali-kali ya Bapak Ibu. Kita refresh ya. Coba ini kasih dulu. Coba dulu. Dapat dicop nih. Neraka nomor 9. Ini kenapa begini? Kenapa? Di refresh. Oh, udah klik time stop, berarti itu Bu waktunya habis sebelum. Enggak, dari tadi. Dari tadi. Sinyalnya Bu, coba kalau mau Sebentar belum reconnect. Ini belum reconnect. Iya, tahu Bu. Apa? Oke, pertanyaan berikutnya. Hal berikut perlu diperhatikan dalam penetapan kriteria MR kecuali. Aduh, Ayo. teman keluar.
kriteria penetapan. Nah, penetapan kriteria. Weh, pintar. Banyak yang betul. Saya keluar. Terkeluar. Pemimpin skor. Oke, lanjut. Sebentar, ini gimana, Bu? Ini keluar tadi. Oh, gitu. Lanjut aja. Nama lain Bu, ini satu lagi Bu. Lanjut waktu udah Boleh. Udah. Biasa nanti kalau tertunda ini. Siap? Siap lanjut. Saya baca salah ini. Tapi memang kita Pada menit. Iya. Ya. Oke. baca diri sini di sini. Lanjut. Klik ya, berikutnya ya. Apa yang bisa terbang tanpa sayap? Burung, pesawat, atau jam? Banyak yang benar ya. Selanjutnya, Girlfriend. Lanjut. Lanjut ya Bapak Ibu. Berikutnya. Papan skornya dulu. Masih Ibu Mer. Mulai lagi ya. Tapi masih tahu. Mana yang bukan ciri budaya resiko efektif? Kesamaan persepsi di semua level, aktivitas atau proses yang terlalu besar. Kenapa Pak? Tinggal pilih warna Bapak Ibu. Yang bukan ciri risiko efektif. Ya, 7 orang menjawab benar. Yang bukan mungkin terkoceh ya, tercekoh. Terkecoh. Kenapa Pak muter Pak? Terkoceh. Bisa diulang nanti nih. Ulangnya besok ya Pak pas post test. Tapi soalnya berbeda. Lanjut. Tunggu dulu Pak, ada yang ini. Sabar Pak. Lanjut, kita lihat